Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Putra Pertama dengan NIM D01233056. Baik, tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Konsep Dasar Indonesia yang diampu oleh Ibu Yunika Afianingsih MPD. Baik, langsung saja kita ke judul besarnya, yaitu judul saya Strategi Pembelajaran dan Pemahaman Siswa terhadap Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar 09 Pontianak Tenggara. Baik, langsung saja kita bahas ke pendahuluan. Yang pertama itu ada sebuah inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia. Mereka menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Nah, penerapan di Sekolah Dasar SDN 09 Pontianak Tenggara ini menuntut strategi pembelajaran yang efektif untuk memastikan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, materi kali ini akan membahas pentingnya strategi pembelajaran yang tepat dalam konsep kurikulum merdeka di SDN 09 Pontianak Tenggara, serta bagaimana strategi tersebut dapat mempengaruhi pemahaman dan perkembangan siswa. Nah, kajian ini akan mengeksplorasi berbagai pendekatan pembelajaran yang relevan tentang yang mungkin dihadapi oleh siswa. Baik, selanjutnya di sini ada 5 pembahasan tentang strategi pembelajaran dan pemahaman siswa terhadap pembelajaran kurikulum merdeka di SDN 09 Pontianak Tenggara. Nah, baik, di sini di atas tertera ada 5 pertanyaan saya ke guru dan siswa murid di SDN 09 Pontianak Tenggara. Yang pertama itu ada bagaimana strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan di SDN 09 Pontianak Tenggara dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka. Nah, yang kedua itu apakah ada perbedaan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia setelah diterapkannya kurikulum merdeka. Nah, yang ketiga itu bagaimana siswa merespon dan beradaptasi dengan strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang baru dalam kurikulum merdeka. Nah, yang keempat itu apa ada kendala ibu saat menerapkan pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum merdeka. Nah, pertanyaan terakhir ini saya terapkan, yaitu bagaimana peran ibu dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia dalam sebuah konteks kurikulum merdeka. Baik, langsung saja ke pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana strategi ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan di Sekolah SDN 09 Pontianak Tenggara dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka. Nah, jawaban ibu sendiri ini, ibu menerapkan atau melaksanakan dalam bahasa Indonesia ini anak-anak banyak disuruh ibu membaca, itu disuruh membaca nyaring. Nah, ada juga ke bagian visualnya. Nah, bagian visualnya apa sih? Nah, mereka ini disuruh ibu melihat langsung. Misalnya anak-anak ini disuruh ibu untuk membuat peta pikiran. Nah, jadi di dalam bahasa Indonesia ini mereka bisa langsung berpikir tentang cara pembuatannya, cara melaksanakannya. Nah, terus ada dan selalu ibu laksanakan seperti contoh yang ibu berikan di sini, ada tertera di atas ini, itu ada 3. Nah, memberikan contoh itu yang pertama.
Yang kedua itu membuat pemahaman mereka sendiri. Nah, ibu ini selalu menggali terus otak dari anak muridnya supaya mereka itu bisa memahami sebuah penjelasan yang ibu berikan. Nah, yang ketiga itu praktik sendiri. Nah, ibu menerangkan ke saya ini bahwa anak murid ini tidak ibu manjakan, melainkan anak murid ini disuruh ibu mengerjakan praktek sendiri, tugas ataupun tugas rumah selalu dipraktekkan ke depan. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah ada perbedaan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia setelah diterapkannya kurikulum Merdeka? Nah, dapat saya simpulkan pertanyaan ibu ini, ibu dari wali kelas 6 ini, yaitu 29 orang siswa yang ada di kelas 6 ini, hanya ada 3/4 orang yang bisa memahami sebuah penjelasan dari ibu. Selebihnya mereka melenceng pemikirannya, atau bisa disebut dengan tidak memahami apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan oleh guru atau ibu tersebut ini. Nah, maka dapat saya simpulkan atau dapat saya jawab pertanyaan ini ialah dari sebanyak 29 orang siswa kelas 6 SD ini ialah tidak sama rata, melainkan berbeda-beda pemikirannya. Nah, 3/4 orang ini yang tadi juga bisa salah. Baik, pertanyaan ketiga ialah bagaimana siswa merespon dan beradaptasi dengan strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang baru dalam kurikulum Merdeka. Nah, dalam penjelasan ibu wali kelas 6 ini, dia menyampaikan tentang materi ketiga ini ialah ibu menyampaikan sebuah respon siswa itu beragam-ragam. Jadi ada yang sekali siswa murid itu dijelaskan mereka menangkap. Ada juga yang 2-3 kali ibu jelaskan siswa tersebut tidak tahu menangkap sama sekali penjelasan ibu. Dan juga ada yang berkali-kali ibu jelaskan tidak mampu atau tidak mau mendengarkan sebuah penjelasan yang ibu jelaskan. Jadi sesuai kebutuhan siswa masing-masing, ibu selalu sarankan ke saya atau ibu menyimpulkan ke saya bahwa siswa tersebut harus ada kata-kata apa masih ada yang bertanya. Nah, dengan cara ini ibu dan siswa bisa beradaptasi sekaligus yang siswa lainnya bisa bertanya ke siswa atau rekan kawannya di sebelah. Baik, langsung saja ke materi keempat, yaitu apa ada kendala ibu saat merespon pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka. Nah, dalam penjelasan ibu wali kelas ini dapat saya simpulkan bahwa kendala yang ibu alami di anak-anak ini sangatlah susah. Mengapa demikian? Karena siswa murid ini tidak sesuai dengan arahan yang ibu inginkan. Mengapa demikian? Karena siswa ini saya lihat sangatlah tidak mau menurut apa yang diomongi ibu. Nah, terus ibu harus merubah strategi pembelajaran ibu supaya siswa murid ini
harus ekstra dalam arahannya. Nah, lalu kendala yang lain yang saya tanyakan kepada ibu wali kelas 6 ini, dia menjawab tidak ada kendala lain selain pemahaman siswa tersebut. Baik, langsung saja ke pertanyaan kelima atau pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana peran ibu dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia dalam konteks kurikulum merdeka. Nah, jawaban ibu sendiri ini dapat saya simpulkan yaitu peran ibu yaitu sebagai pengajar. Nah, tetapi ibu selalu meminta atau menanyakan saran kepada teman-teman atau rekan-rekan guru. Nah, dan juga kalau dia mau masuk kelas, ibu selalu minta saran ke anak-anak yang menurut ibu sudah mampu memahami pembelajaran tersebut. Mengapa demikian? Karena tujuan ibu menjelaskan atau menanya tentang kecocokan materi ini supaya teman-teman sejawat dia juga cepat paham tentang media ajar yang saya jelaskan. Baik, untuk materi mungkin sudah cukup. Langsung saja ke kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari materi saya itu adalah penerapan strategi pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 09 Pontianak Tenggara dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka menunjukkan hasil yang signifikan. Mengapa? Terdapat perbedaan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia setelah penerapan kurikulum ini, di mana siswa menunjukkan peningkatan dalam keterlibatan dan minat belajar. Respon siswa terhadap strategi pembelajaran yang baru umumnya positif, dengan mereka mampu beradaptasi dan aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Namun di sini terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh guru, seperti keterbatasan sumber daya dan pelatihan yang masih perlu ditingkatkan. Nah, baik untuk saran yang dapat saya berikan tentang materi saya ada 3, yaitu yang pertama ini berbasis proyek. Nah, SDN 09 Pontianak Tenggara ini dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan nyata seperti membuat majalah sekolah, drama, atau lainnya. Nah, yang kedua ini pelatihan dan dukungan. Nah, apa sih pelatihan dan dukungan ini? Pelatihan dan dukungan ini sediakan pelatihan dan sumber dan daya yang memadai untuk membantu guru dalam mengatasi kendala dalam menerapkan kurikulum merdeka. Nah, yang terakhir itu kolaborasi sekolah dan orang tua. Ini wajib. Mengapa demikian? Libatkanlah orang tua dalam kegiatan belajar di rumah. Nah, seperti membaca bersama, mendiskusikan materi pembelajaran, dan memberikan dukungan emosional. Baik, dapat dilihat hasil observasi dan wawancara saya ada di atas ini. Ada 3 foto yang saya terapkan di lampiran ini. Baik, mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.